Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya Farid Ahmad Uqba sekarang bersama dengan rombongan sedang berada di Masjid dan Rumah Al-Quran Al-Khair di bawah Yayasan Al-Khair yang dibimbing langsung diasuh oleh Ustadz Zuhair Az-Zamili di daerah Magetan, Jawa Timur. Tentunya kita semua kaum muslimin yang ingin berdonasi, kaum muhsinin yang ingin berbuat kebaikan dan berjangka panjang, inilah kesempatan kita untuk beramal soleh. Mari kita sukseskan program Al-Khair di daerah Magetan ini, berada di tanah seluas 1.350 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memperluas di tempat-tempat yang lainnya, sehingga ini bisa menjadi markas Islam yang ada di Magetan, insya Allah, Jawa Timur. Dan tentunya dengan dukungan seluruh para muhsinin, mudah-mudahan dengan itu akan segera terbangun, segera selesai itu masjid dan kegiatan Al-Khair, dan tentunya ini akan menjadi pusat pendidikan dan kaderisasi umat Islam, terutama di dalam kaitan dengan Al-Quran, untuk membahagiakan kaum muslimin di sekitar sini. Barakallahu, karena itu mari kita dukung apa yang sudah diusahakan oleh Ustadz Zuhair sehingga menjadi bangunan yang utuh, kegiatan yang luar biasa, dan bisa menghasilkan kader-kader Islam yang berkualitas. Barakallahu, kalau mau ingin donasi silakan dilihat di bawah ini nomor rekeningnya. Mudah-mudahan itu menjadi amal soleh yang tercatat dalam kebaikan kita dan akan menguatkan timbangan kita si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakallahu khair atas segala dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamul malikil 'allam wa khairal hadi hadi Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammus salam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral mu'minin, usi nafsi wa iyyakum bi wasiyati rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ فَبِالتَّقْوَى الْعِصْمَةُ مِنَ الْفِتَنِ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْمِحَنِ. معاشر الفضلاء أيها المستمعون العقلاء. Para hadirin yang mulia, para pendengar yang berakal, khatib berwasiat kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan. Karena dengan takwa, seseorang akan terlindungi dari fitnah-fitnah dan selamat dari berbagai cobaan. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita pasti pernah merasa lelah menjalani hidup. Doa telah dipanjatkan, namun belum juga terwujud. Masalah datang silih berganti, seakan tak ada jeda. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, sampai kapan harus sabar? Apa hikmahnya sabar kalau hidup ini tidak ada perubahan?
Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak hanya memerintahkan kita untuk bersabar, tetapi mengajarkan bahwa di balik kesabaran ada hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar bukan tanda kelemahan, tetapi jalan menuju pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwasanya sabar dalam 3 hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam melakukan ketaatan tidak mudah, kita butuh kesabaran. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat. Karena dalam menjauhi maksiat kita juga butuh kesabaran. Kemudian sabar menghadapi takdir dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh keadaan orang yang beriman adalah baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidak akan didapati kecuali pada orang yang beriman saja. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapati sesuatu yang bikin dia gembira, maka dia bersyukur dan ini kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau mendapati sesuatu yang membuat dia galau, gelisah, gundah, cobaan-cobaan yang dia hadapi, kemudian dia bersabar, ini juga bernilai pahala dan kebaikan baginya. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan kesabaran bagi kita semuanya. Beliau adalah sosok yang sangat sempurna dalam segala sisinya. Coba lihatlah bagaimana ketika Nabi dakwah di daerah Taif. Taif yang berjarak ratusan kilometer dari Mekah Al-Mukarramah. Beliau tidak berjalan dengan onta ataupun kendaraan, tapi beliau berjalan kaki demi dakwah dan menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika beliau sampai di Taif diberi hidangan, diberi sajian yang layak? Tidak. Tapi beliau malah dicaci, dihina, bahkan dilempari batu sampai beliau berdarah. Kemudian ketika malaikat penjaga gunung menawarkan untuk menghancurkan desa yang mencaci beliau sallallahu alaihi wasallam, apa balasan dan jawaban Nabi Muhammad SAW? Ini menunjukkan kesabaran yang sangat besar dari Nabi Muhammad SAW. Beliau menjawab, Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim. Bahkan aku berharap agar keluar dari tulang rusuk mereka, dari anak keturunan mereka, man ya'budullaha wahdah, generasi yang hanya menjembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya. Inilah puncak kesabaran. Tidak membalas kezaliman dengan kezaliman serupa, tetapi dengan harapan dan doa yang kebaikan. Kemudian di suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau tidur di atas tikar yang kasar. Melihat seperti ini, melihat keadaan ini, Umar bin Khattab menangis. Kemudian ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, Ya Umar, ma yubki? Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, Ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fima huma fi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Raja Persia, sesungguhnya Raja Romawi, mereka hidup dalam gelimang dunia.
Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat, sebagian dari mereka ada yang mengira bahwasanya kehidupan dunia itu adalah tolak ukur kesenangan dan kegembiraan. Tapi tolak ukur Nabi Muhammad SAW sangat jauh. Beliau pandangannya akhirat. Beliau menjawab dengan nada yang lantang. Ya Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah? Wahai Umar, tidakkah engkau ridha mereka memiliki dunia dan kita memiliki akhirat? Kemudian tidak sampai sini, Umar masih kebingungan. Beliau bertanya lagi, ya Rasulullah, ud'u Allah falyuwassi' ala ummatik. Wahai Nabi, doain umatmu agar diberi kelapangan dalam rizki. Fa inna Farisa war Rum wussi'a alaihim. Karena Persia dan Romawi, mereka diberi kelapangan rizki. Wa u'tud dunya, dan diberi dunia. Wahum la ya'budun Allah, padahal mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat manusiawi bahwasanya para sahabat mengira orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang yang memperbanyak amal-amal soleh, mereka akan otomatis hidupnya kaya, hidupnya gembira, jauh dari ujian dan cobaan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sangat marah. Beliau ketika itu lagi tidur, kemudian duduk dan mengangkat suaranya lebih lantang. Awa fi syakkin anta ya Ibnul Khattab? Apakah engkau ragu wahai Ibnul Khattab? Ulaika qaumun, mereka adalah kaum-kaum ujjilat lahum thayyibatuhum fil hayatid dunya, yang disegerakan nikmat dunia bagi mereka. Hadis ini berada di Bukhari Muslim. Ini bukan mengajarkan kita kemiskinan, bukan juga melarang kita usaha untuk menjadi orang yang kaya. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sabar. Sabar dalam menjaga hati, bukan berhenti berikhtiar, bukan mengeluh. Sabar itu tetap bekerja, sabar itu tetap berusaha, tetapi hati tidak bergantung pada dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hikmah di balik kesabaran sangat banyak. Salah satunya, sabar dapat menghapus dosa. Masalah yang kita keluhkan, yang kita lalui, bisa jadi sedang membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian sabar bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian bukan tanda Allah membenci. Ujian bukan tanda Allah menginginkan kita keburukan. Tetapi inilah cara Allah menaikkan derajat kita di sisinya. Kemudian hikmah yang terakhir yang bisa kami sebutkan, sabar melahirkan kebaikan di masa depan. Apa yang hari ini terasa pahit bisa jadi menjadi manis di masa depan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadikanlah sabar sebagai pegangan hidup, karena sabar adalah menuju pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan jamaah sekalian
untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas. Quran surat Zumar ayat 10. Inilah hikmah terbesar dari kesabaran. Pahala yang tak terhitung dan surga yang sebagai balasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi oleh para Ansar dari Madinah. Mereka meminta harta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminta yang kedua kalinya, diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meminta yang ketiga kalinya, diberi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai habis harta yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, "Ma yakunu indi min khairin." Kalau aku punya sesuatu yang baik, falan addakhirahu ankum. Aku tidak akan sembunyikan dari kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tauladan dari segi kesabaran, dari segi sedekah, dari segi kedermawanan. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang menjaga dirinya dari minta-minta, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga wibawa dan martabatnya. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan membuat dia cukup. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia sabar. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan tidaklah salah satu dari kalian diberi sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sabar dalam menghadapi kesulitan ekonomi, sabar dalam menjaga rumah tangga, sabar menjaga iman di zaman penuh fitnah. Semua itu tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkataan yang dilanturkan kepada ahlul jannah pertama kali bukan salamun ala imanikum, bukan salamun ala taqwakum, bukan salamun ala ihsanikum, tapi para malaikat menyambut kita para ahlul jannah insyaallah dengan perkataan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera bagi kalian wahai penduduk jannah atas kesabaran kalian selama di dunia. Allahumma ja'alna minas sabirin wa barik lana fi aqdarina waghfir lana dhunubana ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansurhum fi Ghazzah wa Falastin wa Syam. Allahumma kun lahum 'aunan wa mu'ina wa nasiran wa nasira ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بهم أجمعين. اللهم كن عليهم. اللهم اشدد وطأتك على اليهود والنصارى واجعلها سنين كسن يوسف. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم
wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.